Ini lanjut kita ke pertanyaan, untuk, Pak Wagub dari Gabriela. Ini salah satu mahasiswa Sumatera Utara yang ada di Jawa Barat, Bang, di Bandung. Tapi sekarang udah ke sini, coba. Halo? Ya, halo. Oke, Gap. Boleh silakan perkenalkan dirinya dulu, terus boleh kasih pertanyaan ke Bang Ija. Ya, selamat malam Bapak Wakil Gubernur dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gabriela Utahayan. Kebetulan saya lahir dan besar di Medan, hanya saya mengambil berkuliah di Unpad Bandung. Dan ketika pandemi Corona masuk ke Indonesia, saya langsung memilih untuk pulang ke Medan karena untuk bisa karantina bersama keluarga. Dan ternyata ketika saya sampai Medan, dari bandara saya ke rumah, saya masih banyak gitu Pak melihat bahwa orang-orang masih makannya dine-in. Di saat saya sendiri itu menjauhi Jakarta, karena di Jakarta kan saya sendiri ya, dan saya merasa mungkin saya lebih aman nih kalau saya pulang ke Medan. Pada saat itu di Jakarta sudah tidak ada lagi yang dine-in, tempat makan. Bahkan di sana sangat berjarak, peraturan yang sangat ketat, seperti itu. Jadi ketika saya pulang ke Medan dan melihat bahwa di Medan masih sangat ramai, bahkan masih banyak yang belum aware untuk memakai masker, masih banyak tempat-tempat yang orang-orang itu masih ramai untuk datang, seperti pasar, tempat makan. Itu buat saya kaget sebenarnya bahwa ternyata di Medan masih belum se-aware ini ya masyarakatnya, seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah Medan tidak akan melakukan PSBB-kah seperti Jakarta? Karena Jakarta yang saya dengar semakin hari kurvanya semakin menurun, seperti itu. Di luar dari orang-orang dan masyarakat yang mungkin lebih aware dan sudah lebih nurut gitu, udah lebih taat dengan peraturan PSBB, itu karena mungkin saya melihat di sana peraturan dan orang-orangnya mungkin ketat gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan juga terjadi di Medan, bahwa Sumatera Utara untuk dilakukan PSBB. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, thank you Gaby. Jadi pertanyaannya ini Bang, tentang gimana nih Sumatera Utara kita bakal PSBB nggak nih kira-kira dalam waktu dekat ini? Untuk Gabriela tadi menyampaikan bahwa di Bandung situasinya setelah pulang melihat Jakarta dan sampai ke Medan seperti tidak ada kejadian apa-apa. Ini juga yang kita sudah memberikan informasi, mempublikasikan baik dari media cetak, elektronik, radio untuk bagaimana menjaga jarak, menghindari kerumunan. Di awal-awal kemarin pertama dapatin pasien yang positif COVID, memang terasa itu sepi lah suasana. Mungkin semuanya karena merasa ketakutan dan merasa keraguan-raguan. Tapi setelah berjalan waktu seperti tadi yang saya sampaikan, dilema juga akhirnya semuanya perlu bekerja, semuanya perlu mencari nafkah. Jadi kalau ditanya kenapa Sumatera Utara bagaimana bisa PSBB atau tidak, pertama mungkin saya menjelaskan sedikit. Untuk Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta dengan pemerintah provinsi di daerah lain berbeda, karena di sana ibu kota, daerah istimewa, wali kotanya semuanya diangkat oleh gubernur. Kalau di kita sini karena ada otonomi daerah, wali kota, bupati di daerah kita 33 kabupaten kota yang ada di kita dipilih oleh rakyat. Jadi kalaupun pemerintah provinsi bilang PSBB, kalau lah di daerahnya kepala daerahnya tidak mau, tidak bisa juga dilaksanakan. Kedua, geografis kita berbeda karena sebaran penduduk kita ada yang di desa-desa berjauhan dari kota, tidak seperti Jakarta, kota besar yang penduduknya padat bisa langsung dipantau. Ketiga, PSBB ini ada tugas tanggung jawab pemerintah daerah yang mengajukan PSBB. Dia harus bertanggung jawab untuk memikirkan bagaimana sembako ataupun makan masyarakatnya harus dibiayain. Kedua, juga petugas-petugas yang bertugas untuk mengamankan daerah-daerah itu juga harus dibiayain. Semuanya ada aturan-aturannya. Jadi tidak segampang itu kita mengatakan PSBB. Kita harus melihat juga kemampuan keuangan kita. Apakah kita mampu dan apa impact-nya? Apakah secara PSBB bisa berarti tertib dan patuh?
ini juga menjadi pertanyaan karena di Jakarta yang kita dengar, kita berkabar awalnya patuh, tapi akhirnya petugas juga kewalahan, orang keluar lagi, jualan lagi. Jadi jangan sampai nanti kita mengeluarkan anggaran yang besar, tidak efektif, sementara keuangan kita pun terbatas, tidak begitu banyak. Jadi itu mungkin saya kasih gambaran sedikit pengetahuan mengenai PSBB itu tidak semata-mata kita PSBB lepas tanggung jawab, tidak. Banyak hal yang pemerintah harus tanggung jawabin untuk kehidupan masyarakat kita dan keamanan dan petugas-petugas lainnya.